Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wela Anggita, NIM 3720011, dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelompok 1 dalam kuliah Fikih Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kelompok saya. Yang pertama tentang pengertian al-bai' atau jual beli. Secara bahasa, al-bai' perdagangan atau jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah, al-bai' adalah pertukaran harta antara pihak satu dengan pihak dua atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan, misalnya yaitu uang. B. Dasar hukum al-bai'. Islam membenarkan adanya jual beli. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma' dan Qiyas. Landasan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Namun menurut Imam Asy-Syatibi atau ahli fikih mazhab Imam Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi yaitu penimbunan barang sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum Barat. Dalam sistem hukum Islam kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Roflis dengan NIM 37214. Saya di sini akan melanjutkan video pembacaan presentasi dari kelompok kami, yaitu poin C-nya rukun dan syarat al-bai'i. Rukun dan syarat al-bai'i dalam jual beli terdapat 3 hal. Yang pertama, akidain orang yang berakad. Adapun syaratnya seperti berakal. Berakal adalah orang yang artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka satu jual beli tidak sah dengan kehendaknya sendiri, dengan kehendak dirinya sendiri, seperti tidak ada dorongan dan paksaan dari pihak lain. Dan tidak mubazir. Tidak mubazir yaitu tidak boros. Maksudnya boros tidak berlebih-lebihan. Balik atau dewasa di dalam Islam apabila berumur 15 tahun. Dan jual beli sah apabila tidak balik jika jual beli tersebut tidak bernilai tinggi. Dan yang kedua, siga atau ijab kabul. Adapun syaratnya seperti orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Kabul sesuai dan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang berakad harus hadir. Dan yang ketiga, objek akad makut alaihi. Adapun syaratnya yaitu mutakawam atau mutamawal. Mutakawam atau mutamawal adalah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat mempengaruhi oleh
fluktuasi harga. Mutafak B adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan mutafak B, sebuah komoditi dilihat melalui dua perspektif, yaitu perspektif yang pertama syar'i. Dalam perspektif syar'i, barang diakui sebagai mutafak B apabila pemanfaatannya dilakukan secara syar'i. Perspektif urfi, barang diakui sebagai mutafak B apabila sudah bisa dimanfaatkan. C. Ma'dul al-taslim. Ma'dul al-taslim adalah ma'dul alaihi, mampu diserah terimakan. Li al-aqid wilayah. Wilayah yaitu transaksi yang harus memiliki orientas atau kewenangan atas ma'qud alaihi. Dan yang C, maklum. Maklum adalah keberadaan ma'qud alaihi diketahui secara transparan. Dan poin yang terakhir, syarat sah akad, yaitu sebagai majelis yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat umum. Syarat umum adalah bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari 6 unsur, yaitu merusaknya. Unsur yang merusaknya seperti jahalah, ketidakjelasan, ikrar, paksaan, taukid, pembatas waktu, gara, daharar, aniaya, dan penyaratan yang merugikan pihak lain. B. Syarat khusus. Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu seperti penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak. Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal bai'i al-murabah terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal bai'i Islam dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi. Syarat nafas terbagi dua. Yang pertama, adanya unsur milkiyah atau wilayah, dan yang kedua, bendanya yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kejanggalannya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.